Shalom, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki minggu pertama Epifanias di tahun 2026. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, saudara-saudara, terambil dari Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukacitalah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka, aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghiburkan mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh beribadah kembali, dan saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sukacita. Yang menjadi tema firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudara, bersukacita karena anugerah Allah. Apa itu anugerah Allah? Anugerah Allah ialah pemberian Allah kepada manusia dengan cuma-cuma, bukan oleh karena kelayakan manusia di hadapan Allah. Saudara-saudara, siapapun kita sangat membutuhkan anugerah Allah. Dan melalui firman Tuhan dari Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14 pada hari ini, di sini kita melihat ada dua anugerah Allah yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Yang pertama, saudara-saudara, ialah anugerah keselamatan. Ini kita bisa baca di ayat yang ke-7 di dalam firman Tuhan pada hari ini.
Saudara-saudara, anugerah keselamatan merupakan kebutuhan utama, bahkan kebutuhan nomor satu umat manusia. Mengapa anugerah keselamatan merupakan kebutuhan utama dan nomor satu? Karena tanpa anugerah keselamatan, maka manusia akan binasa dan semuanya akan masuk di dalam neraka. Mengapa, saudara-saudara? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa manusia telah berbuat dosa, semuanya telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah maut. Dan karena manusia sadar akan hal itu, maka di dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia sampai dengan hari ini, manusia berusaha untuk melepaskan dirinya dari murka Allah yang akan datang karena dosa-dosa yang dilakukannya. Ada yang mendirikan agama, ada yang bermeditasi, dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh manusia, termasuk bertapa dan usaha-usaha lainnya yang dilakukan oleh manusia untuk bisa bebas dari murka Allah yang akan datang karena dosa-dosa yang dilakukannya. Tetapi semuanya gagal, karena kebaikan apapun yang dilakukan oleh manusia tetap seperti kain kotor di hadapan Allah. Itulah sebabnya, saudara-saudara sekalian, karena Allah melihat bahwa manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya, dan Allah begitu mengasihi umat manusia yang berdosa, maka Allah sendiri berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dengan mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia, di mana di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Allah sendiri yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa, maka semua yang percaya tidak lagi akan mengalami kebinasaan. Semua yang percaya akan memperoleh kehidupan yang kekal di sorga pada saat Yesus kembali untuk kedua kalinya menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan untuk menjemput semua orang yang percaya kepadanya. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita bersyukur apabila kita sudah menerima anugerah keselamatan itu. Kita bersuka cita apabila kita menerima anugerah keselamatan itu. Dan bagi yang belum, inilah kesempatan bagi saudara-saudara untuk segera menerima anugerah keselamatan itu dari Allah di dalam Yesus Kristus melalui percaya kepada Dia. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, bahwa selain kita membutuhkan anugerah keselamatan, kita juga membutuhkan anugerah pemeliharaan Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita sadar bahwa kita semua yang telah diselamatkan oleh Allah dan masih hidup di dalam dunia ini, kita masih menghadapi banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalan. Karena itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, kecup, dan tawar hati apabila kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus, dan kita sudah menerima anugerah keselamatan. Maka Allah itu tidak hanya sekadar menyelamatkan kita lalu membiarkan kita. Allah kita adalah Allah yang maha bertanggung jawab. Dia tidak hanya menyelamatkan kita, tapi Dia juga memelihara kita. Dia peduli terhadap kita. Dia melakukan pemulihan demi pemulihan atas kita semuanya. Karena itu kita sama-sama berdoa supaya pada tahun 2026 ini kita boleh merasakan masing-masing bagaimana Allah menyatakan pemeliharaannya kepada kita di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, dan di dalam pelayanan kita masing-masing. Karena itu, saudara-saudara, setialah kepada Tuhan, supaya saudara-saudara boleh merasakan bagaimana anugerahnya yang begitu besar, baik itu anugerah keselamatan
maupun anugerah pemeliharaan Allah, di mana dua anugerah ini sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita, terutama menjalani tahun 2026 ini. Kiranya firman Tuhan ini, saudara-saudara, menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.